Yo teman-teman santuy, melanjutkan Heroes 2022. Wang Xiaoze telah dikalahkan oleh Fang Yingkan hingga dia jatuh ke dalam jurang, di mana Wenro hanya bisa menangisi kematian kekasihnya itu. Berita tentang kematian Wang Xiaoze ini pun menyebar ke telinga Lei Chun yang menanyakan kebenaran kabar ini kepada ayah angkatnya. Perdana Menteri Cai membenarkan kabar itu bahwa Fang Yingkan sendirilah yang mengirimkan pesan merpati padanya. Lei Chun sama sekali tidak menyangka Fang Yingkan yang bisa mengalahkan seorang Wang Xiaoze yang menurutnya adalah salah satu petarung terbaik. Namun Perdana Menteri memberitahukan kalau Fang Yingkan selama ini adalah seekor serigala yang sangat ahli dalam penyamaran. Dia terlihat lemah, tapi pada kenyataannya seorang Su Mengchen pun belum tentu bisa mengalahkannya. Sang Perdana Menteri lalu mencoba untuk menghibur Lei Chun karena bagaimanapun juga putri angkatnya ini pernah bersahabat dengan Xiaoze. Tapi Lei Chun mengaku dia sama sekali tidak berduka karena dia telah membenci mereka semua sejak kematian ayahnya. Ketua Liu Fenpan itu malah menyarankan agar ayah angkatnya membawa kabar kematian itu kepada seseorang agar memberikan duka yang mendalam. Lalu Perdana Menteri pun menuju ke penjara, menjamu sekaligus kembali melobi Pai Choufei. Dia mengeluarkan stempel kekuasaannya untuk ditukarkan dengan kesetiaan Pai Choufei. Akan tetapi tawaran itu tetap saja ditolak dengan mentah-mentah. Perdana Menteri lalu menyerang balik bahwa sesungguhnya Pai Choufei juga tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadanya. Merasa terhina, Pai Choufei mengatakan meski dia tidak punya apapun, dia masih memiliki saudaranya Wang Xiaoze. Dan Perdana Menteri langsung menyela mengabarkan Wang Xiaoze yang telah tewas dan menyimpan stempelnya kembali sambil berjalan pergi dari sana. Pada markas Pavilion Hujan, rencana untuk menyelamatkan Pai Choufei tengah dimatangkan, berbekal dari peta penjara yang mereka dapatkan dari Zhuge Zhengguo, yang usia memimpin rapat itu di mana Zhu Xiaoyou lah yang akan menjadi pemimpin misi penyelamatan tersebut dengan didukung oleh Long Xiaoqing dan salah satu petinggi lainnya. Tiba-tiba seorang prajurit membawakan sebuah pesan dengan gelagat yang sangat panik, yang usia memakinya lalu dikejutkan dengan pesan tersebut yang mengabarkan kematian Wang Xiaoze. Terlihat penasihat Pavilion Hujan itu menahan kesedihannya, begitu pula dengan ekspresi wajah Zhu Xiaoyou yang diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Yang Wuxie kemudian menghimbau agar kabar itu tidak sampai ke telinga sang ketua. Setelahnya, Zhu Xiaoyou yang ingin mengecek keadaan Su Mengchen malah dikagetkan rupanya Su Mengchen telah mengetahui kabar kematian adik ketiganya. Terlihat Su Mengchen yang cukup tegar dalam menanggapi berita duka itu. Dia lalu mendesak Xiaoyou agar mempercepat rencana penyelamatan terhadap adik keduanya. Dia tidak ingin adik keduanya ini yang sudah tersiksa di dalam penjara malah harus mempelajari kematian adik ketiganya di dalam sana. Bagaimanapun juga Su Mengchen tidak tahu kalau Pai Choufei sudah menerima kabar tersebut. Pai Choufei terlihat sangat kehilangan. Air matanya mengalir tak berhenti, mengingat kembali momen kebersamaannya bersama Wang Xiaoze selama ini. Xin lalu menunjukkan Wang Xiaoze yang tak sadarkan diri berada di dalam dasar jurang. Sementara itu, Wenro disekap oleh Fang Yingkan. Gadis itu menolak untuk menerima kalau kekasihnya ini telah meninggal. Dia yakin Wang Xiaoze pastilah masih hidup, tetapi Fang Yingkan menceritakan dia pernah mendorong seseorang ke jurang yang sama. 3 hari 3 malam dia menunggu orang itu. Namun orang itu tidak pernah keluar dan tidak pernah terlihat lagi di sepanjang hidupnya. Fang Yingkan terlihat cukup perhatian kepada Wenro. Dia menawarinya ayam bakar sambil mengatakan jika ayam ini tidak dimakan maka Wenro tidak akan memiliki tenaga untuk membalaskan dendam kepadanya. Lalu Wenro pun melahap ayam yang disodorkan kepadanya itu. Di bawah jurang sana, Wang Xiaoze terlihat telah mendapatkan kesadarannya. Perlahan-lahan dia pun berusaha untuk bangkit berdiri. Ini adalah salah satu keajaiban dunia wuxia ya teman-teman. Entah sudah berapa banyak film-film wuxia yang sudah kita tonton, tapi kalau yang namanya jatuh ke jurang, pasti orang tersebut nggak bakalan mati. Patah tulang aja nggak teman-teman. Tampaknya para penulis cerita wuxia memang suka sekali meremehkan yang dinamakan dengan gravitasi. Malam itu saat semua prajurit mulai terlelap, Wenro berhasil melepaskan ikatan tali pada tubuhnya. Sayangnya usaha pelariannya itu dihentikan oleh Fang Yingkan. Wenro yang tak pantang menyerah malah menantang Yingkan untuk berduel dengannya. Dengan taruhan, dia dilepaskan jika dia menang dan jika dia kalah, Fang Yingkan justru ingin memperistrinya. Tentu saja dengan mudahnya Fang Yingkan mengalahkannya. Namun, Wenro yang bermulut tajam memakinya sebagai orang yang tidak berguna karena Fang Yingkan dianggapnya hanya sebagai anjingnya Perdana Menteri.
Fang Yingkan yang kesal lalu mengibaskan pedangnya, memberikan sedikit pelajaran hingga Wenrou tersungkur di sebelah api unggun. Pada momen itu, Wenrou teringat dengan getah karet yang diberikan Wang Xiaoze kepadanya. Dia pun melemparkan getah karet itu ke dalam api yang langsung membesar dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelahnya, Fang Yingkan baru melihat adanya darah yang ada di pedangnya. Dia baru menyadari serangannya tadi telah melukai Wenrou. Bersama prajuritnya, dia mencari ke sekitaran. Terlihat Fang Yingkan yang memang peduli dan sangat cemas terhadap luka yang dialami Wenrou. Bagaimanapun juga, wanita itu berhasil melarikan diri dengan luka cukup berat yang tengah dia derita. Pada saat inilah, pelajaran-pelajaran yang diajarkan Wang Xiaoze kepadanya selama ini menjadi berguna baginya. Dia melihat ke bintang utara untuk menemukan lokasi dan tujuannya. Lalu dengan mengikuti jejak-jejak tapal kuda, dia berhasil menuju ke perkemahannya dengan Wang Xiaoze sebelumnya. Sementara itu, Wang Xiaoze mencoba untuk memanjat tebing yang sangat vertikal itu. Usahanya gagal setelah dia kehilangan pegangannya. Lalu Xiaoze pun mulai menyusuri dasar jurang itu dengan sebuah pemantik api yang dia rogoh dari kantongnya. Dalam penyusuran tersebut, Xiaoze menemukan sebuah kerangka tulang manusia. Lalu dia pun menyadari bahwa dia akan bernasib sama dengan kerangka mayat tersebut. Xiaoze pada akhirnya pun hanya bisa duduk di sana dan beristirahat. Di sisi lain, Wenrou yang tiba ke perkemahan itu mencoba untuk merawat luka di perutnya dengan perbekalan-perbekalan yang masih tersedia. Dia menemukan ukiran kata-kata pada batang pohon yang ditinggalkan oleh Wang Xiaoze sebelumnya. Setelahnya, dia pun menyusuri perkemahan itu untuk menuju ke jurang tempat kekasihnya terjatuh. Sementara itu, Xiaoze yang terlelap seakan-akan malah diberikan sebuah mimpi oleh kerangka mayat yang ada di sana. Dalam mimpi itu, dia melihat seorang pendekar ahli pedang yang memainkan jurusnya sambil menerangkan ilmu pedang tersebut yang pada esensinya jurus tersebut membentuk sebuah lingkaran. Kaget dengan mimpi itu, Wang Xiaoze pun terbangun dan bertanya-tanya siapa gerangan kerangka mayat tersebut. Dia lalu mengecek ke tanah dan melihat jejak-jejak lingkaran bekas permainan pedang dari si pendekar ini. Kemudian Wang Xiaoze pun mendengar suara Wenrou yang memanggilnya dari atas. Wenrou sangat bahagia ketika mendengarkan suara teriakan balik dari kekasihnya. Xiaoze yang mendengarkan suara tersenggal-senggal dari Wenrou lalu menanyakan keadaannya. Gadis itu tidak menceritakan kondisinya yang tengah terluka dan hanya beralasan dia agak sedikit kecapean. Xiaoze pun menyarankannya untuk beristirahat dulu. Pada momen ini Wenrou membuat pengakuan kalau dia sangat menyukai dan mencintai Wang Xiaoze. Begitu pula dengan Wang Xiaoze yang menyatakan perasaan yang serupa. Wenrou yang hampir terlelap karena luka yang dia derita berhasil mengumpulkan kesadarannya kembali. Lalu dia pun balik ke perkemahannya, mengambil tenda dan semua perbekalannya yang ada di sana. Xiaoze sementara itu melatih ilmu pedang dari petunjuk mimpinya itu dan berdasarkan pada bekas-bekas jejak lingkaran yang ada di tanah. Wenrou yang kembali ke sana dengan tenda menyobek kain tenda tersebut dan mengikatkan satu untayan ke untayan yang lainnya untuk membuat tali yang panjang. Sambil menahan perih dari lukanya itu, dia sambil merajut tali itu dengan segenap usahanya. Setelah Wang Xiaoze mempelajari ilmu pedang yang luar biasa itu, dia pun berterima kasih kepada kerangka mayat yang ada di hadapannya, memberikan sujud penghormatannya sebanyak 3 kali. Tali yang sudah terbentuk itu kemudian Wenrou julurkan ke bawah jurang, di mana sisi satu lagi dia ikatkan ke sebuah batang pohon yang cukup kuat. Selesai mengikatkan tali itu, Wenrou sudah tidak mampu bertahan lagi dan langsung jatuh pingsan di tempat. Saat Wang Xiaoze memanjat naik lewat tali itu, dia menemukan kekasihnya yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Wang Xiaoze pun dengan segenap tenaganya membawa kekasihnya ini untuk mencari pertolongan. Setelah Xiaoze pergi dari sana, Fang Yingkan yang mencari Wenrou ke jurang itu menemukan tali yang tergantung di sana. Dia kesal dengan Wang Xiaoze yang ternyata tidak mati, tetapi dia juga merasa tenang dengan Wenrou yang menurutnya baik-baik saja. Dengan tali itu, Fang Yingkan lalu turun ke dasar jurang dan menemukan serta memaki kerangka mayat yang ada di sana. Identitas dari kerangka mayat itu adalah Fang Keyin, pendekar pembela kebenaran yang selalu disebutkan oleh Guru Wo. Di bagian-bagian cerita sebelumnya, Fang Yingkan juga pernah menyebutkan Fang Keyin ini sebagai ayah angkatnya. Namun apakah Fang Keyin ini adalah benar ayah angkatnya Yingkan atau bukan masih kurang jelas sampai sejauh ini. Yang jelas dari sini ini, Fang Yingkan merupakan murid dari Fang Keyin. Yingkanlah yang mencelakai gurunya sendiri dengan mendorong gurunya ke dalam jurang ini. Alasan Fang Yingkan melakukan hal ini adalah karena Fang Keyin memiliki seorang putra, sehingga semua kepandaian dari Fang Keyin
tentunya mau diwariskan kepada putranya, yang dimana pada akhirnya hal ini pun memicu Fang Yingkan merasa cemburu dan mencelakai gurunya sendiri. Rasa benci Fang Yingkan terhadap gurunya ini membuatnya berkali-kali ingin menghancurkan rangka sang guru. Namun pada akhirnya Fang Yingkan tetap merasa tidak tega, lalu dia pun berlutut meminta maaf atas dosa yang telah dia lakukan. Meskipun demikian, Fang Yingkan menyatakan semuanya sudah sangat terlambat. Bagaimanapun juga, dia pasti akan membunuh putra dari Fang Keyin. Yingkan pun pergi dari sana setelah menggunakan jubahnya itu untuk menutupi kerangka gurunya. Nah, siapakah putra kandung dari Fang Keyin ini tentunya masih menjadi sebuah pertanyaan. Sementara itu, Wang Xiaoze membawa Wenrou menyusuri pegunungan utara yang tengah diliputi oleh salju lebat dalam upayanya mencari pertolongan. Dia berharap untuk menemukan perkampungan, tetapi hanya hutan dan pegunungan di sekelilingnya dengan hujan salju yang semakin lebat, hingga akhirnya Xiaoze yang kelelahan pun harus berteduh dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Pai Choufei yang ada di dalam penjara masih tenggelam di dalam kesedihannya. Kali ini dia menghalusinasikan Wang Xiaoze yang mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Lalu kakek Pai Kaotang pun kembali mengajaknya mengobrol soal ambisi dan kekuasaan. Kali ini omongan si kakek sangatlah keras dan penuh akan desakan. Dia menyayangkan Pai Choufei yang terlalu berpegang teguh kepada prinsip dan idealisme. Menurut kakek, dia telah keluar masuk penjara berkali-kali dan menyanyiakan masa mudanya sama seperti Pai Choufei yang sekarang ini. Si kakek menyarankan agar Pai Choufei mementingkan kekuasaan dibandingkan nilai-nilai yang lainnya. Jika Pai Choufei memiliki kekuasaan, maka apapun yang diucapkan oleh seorang berkuasa akan menjadi sebuah kebenaran. Sebaliknya, jika tidak memiliki kekuasaan, maka ucapan sehebat apapun akan terdengar seperti kentut. Dia tidak ingin Pai Choufei mengikuti jejaknya yang terlalu mementingkan saudara. Si kakek malah ingat dengan saudaranya saat pertama kali dia ke ibu kota dulunya. Dia dan saudaranya pernah dikurung di dalam sel ini, lalu mereka pun meninggalkan sebuah ukiran yang menunjukkan prinsip dan idealisme mereka. Si kakek menunjukkan tulisan itu yang masih terukir di sana, sehingga membuat Pai Choufei merasa sangat heran karena kisah dari si kakek dengan saudaranya ini sangat mirip dengan kisahnya bersama Wang Xiaoze. Faktanya, ukiran tulisan yang kakek tunjukkan ini adalah ukiran tulisannya bersama Wang Xiaoze. Lalu si kakek pun mulai mengingat nama aslinya yang ternyata adalah Pai Choufei. Dan pada akhirnya, Pai Choufei pun menyadari kalau kakek ini hanyalah halusinasi dari alam bawah sadarnya selama ini. Seketika itu juga, kakek halusinasi itu pun menghilang dari pandangannya. Sementara itu, dalam kondisinya yang sekarat tak sadarkan diri, Wang Xiaoze bermimpi tentang Pai Choufei. Dia terus memanggil-manggil nama Sawi Putih, nama yang sedari dulu Wang Xiaoze gunakan untuk memanggil sahabat sekaligus saudaranya ini. Namun tak peduli berapa kali pun Wang Xiaoze memanggilnya, Pai Choufei tidak pernah menoleh untuk melihatnya. Ikatan batin di antara mereka memanglah sangat kuat. Pada kenyataannya di dalam penjara, tampak Pai Choufei telah memutuskan untuk memilih menjadi sosok yang dia inginkan selama ini. Dalam kondisi mereka yang tidak berdaya ini, akhirnya muncullah sekelompok orang yang melintas di sana. Salah satu orang itu ternyata adalah Su Xiaoyi, guru dari Wang Xiaoze. Xiaoze seakan tidak percaya bertemu dengan gurunya di tempat ini. Kemudian kedua orang ini pun dibawa untuk diselamatkan. Setelah memeriksa dan merawat luka dari Wenrou, Su Xiaoyi mengajak muridnya keluar dari kamar untuk berbicara bahwa Wenrou mengalami luka pedang yang cukup dalam dan dia telah melakukan usaha yang terbaiknya untuk menolong nyawa gadis itu. Selanjutnya hanya bisa bergantung kepada keberuntungannya saja. Gurunya tahu kalau Wenrou adalah wanita yang sangat berarti bagi muridnya ini, namun dia juga tetap mencemaskan kesehatan Xiaoze yang kemudian diberikan minuman wedang jahe untuk memanaskan badan. Usai itu, Xiaoze pun hanya bisa cemas dengan kondisi kekasihnya ini sambil dihampiri oleh gurunya yang membawakan sebuah jubah penghangat. Gurunya lalu menceritakan dirinya yang turun gunung ini adalah untuk bertemu dengan Liu Anse. Dia mengatakan ini adalah arahan dari saudara seperguruannya Zhuge Zhengguo, di mana Liu Anse adalah sosok yang sangat penting untuk menangkap Perdana Menteri Cai nantinya. Liu Anse dulunya pernah diburu oleh Perdana Menteri sehingga dia pun melarikan diri ke daerah perbatasan yang kala itu Liu Anse dikawal langsung oleh Su Mengchen. Namun pelarian adalah satu hal, Liu Anse yang menuju ke perbatasan sebenarnya juga memiliki agenda lain, yaitu untuk menemukan bukti Perdana Menteri Cai adalah sosok di balik grup Yao Qiao. Sang guru lalu bercerita soal Fang Keyin. Fang Keyin adalah pendekar besar yang dikala itu membentuk pasukan dari sekumpulan pendekar untuk melawan grup Yao Qiao.
Namun pada saat itu Perdana Menteri bermain kotor. Dia mengeluarkan surat perintah dalam mengerahkan prajurit untuk membasmi para pasukan Fang Keyin. Beruntungnya salah satu bawahan dari Perdana Menteri ini berkhianat dan melarikan diri ke perbatasan dengan surat perintah tersebut. Surat perintah inilah yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap identitas Perdana Menteri Cai nantinya. Untuk itulah Su Xiaoyao turun dari pertapanya agar menemui Liu Anse yang dia yakini telah mendapatkan bukti kejahatan dari Perdana Menteri Cai. Sementara itu di dalam penjara, akhirnya Pai Chaofei pun kembali bertemu dengan Perdana Menteri. Tidak seperti biasanya dia yang hanya meminum arak di meja, kali ini Pai Chaofei melahap semua makanan yang dihidangkan. Dia bertanya apa yang bisa Perdana Menteri berikan padanya. Lalu Perdana Menteri pun menjanjikan semua kejayaan dan semua kekuasaan. Sebagai gantinya, Pai Chaofei pun menyatakan dia siap untuk memutuskan semua hubungan persaudaraan dan pertemanannya. Pada akhirnya Perdana Menteri pun tampak puas dengan senyum di ujung bibirnya. Sementara itu, apa yang telah diupayakan oleh Chu Xiaoyao dan Pavilion Hujan tampaknya sudah terlalu terlambat dalam menyelamatkan Pai Chaofei. Sebelum berangkat untuk melaksanakan misinya, Chu Xiaoyao sempat berpamitan kepada adiknya Xiao Shuang bahwa dia akan baik-baik saja dengan meyakinkan bahwa ini adalah misi berbahaya terakhirnya. Pada akhirnya rombongan Chu Xiaoyao pun menerobos ke dalam penjara. Rencana mereka berjalan mulus, di mana lapisan demi lapisan penjara itu berhasil mereka lumpuhkan. Namun pada saat mencapai lapisan terakhir, mereka semua terkepung dengan begitu banyaknya jumlah pasukan yang dipersenjatai dengan sangat baik. Pai Chaofei lalu berjalan keluar dari balik pasukan itu untuk menyapa Chu Xiaoyao dan lainnya. Alhasil Chu Xiaoyao dan dua petinggi Pavilion Hujan ini pun ditangkap oleh Pai Chaofei. Pai Chaofei memberitahukan semua prajurit yang mereka bawa telah dia eksekusi mati. Oleh kedua petinggi Pavilion Hujan, Pai Chaofei disebut sebagai seorang pengkhianat dan telah menyia-nyiakan niat baik mereka yang telah bertaruh nyawa dalam menerobos penjara ini. Chu Xiaoyao juga meminta Pai Chaofei untuk mempertimbangkan keputusannya ini. Namun Pai Chaofei malah mengeluarkan belatinya untuk menikamkannya ke perut Long Xiaoqing. Kemudian petinggi yang satu lagi juga dieksekusi mati olehnya, menyisakan Chu Xiaoyao yang hanya bisa pasrah melihat Pai Chaofei yang tengah menodongkan belati ke wajahnya. Please like video ini kalau teman-teman suka. Kita akan melanjutkan ceritanya pada video selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.